Hello and welcome back to FPL Bias. Yes, we are back. New season of FPL is live dan of course new season of FPL Bias Contents. Episode ini kita akan bahas apa aja nih yang baru di season 2025-2026. Kita juga akan kasih lihat first draft kita for the very first time dan guest star kita nih, one of our friends dan kebetulan dia peringkat 3 nih di FPL Bias Pot Mini League season 3 kemarin. Tim name-nya kemarin itu season lalu to Enzo's One Cup. Dia dapat total points-nya 2.617 dan overall rank-nya itu top 5K ya in the world. Gimana nih? Halo Mark, apa kabar? Thanks for Halo, joining. halo. Thank you for inviting. Jadi Gimana nih? nama tahun lalu itu adalah doa ya. Chelsea bisa live one cup ya tahun lalu. Nggak kayak Arsenal dan MU ya. Tenang Mike, gue Ya, masukin MU. Gue nggak akan ngatain Arsenal doang. nggak buat Arsenal doang ya. Harus merendah sedikit ya. Iyalah, merendah banget 15 boy. Yes, yes. Dan of course gue masih sama Mike yang overall rank-nya berapa Mike? Wah, nggak tahu, Pak. Hancur lah pokoknya lah. Dan coincidentally gue udah nggak bisa akses account itu. Hah, Bisa yang bener aja. loh. Hilang password lo. Iya, gue kehilangan akses sama emailnya. Jadi waktu kita bikin account kan kita harus verify lagi. Maksudnya renew Iya, account iya. harus verify kan. Ya udah, gone. Wah, sayang banget tuh. Sayang Jadi lah. Ya udahlah, season ini mulai dari nol nih. mulai dari nol. Yeah. Udah tahu tuh berarti nama tim lo, Ci. Mulai dari nol. Iya Bener bener Mike. juga, Bener Mike. bener juga, bener juga. Ya boleh boleh. Ntar gue edit deh. Anyway, it's nice to be back guys. Udah mulai lagi nih IPL dan FPL-nya kurang dari sebulan. Rasanya apa nih? Seneng? Apa udah capek dan pusing karena nggak kelar-kelar bikin draft ya? It will never end until the kick off. Never end. Until deadline. Sorry. Yes, yes. Nah, sebelum kita bahas lanjut season preview-nya, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Nah, oke, langsung aja nih ke season preview 2025-2026. Seperti yang kita tahu lah ya, setiap season kan tuh pasti FPL ada aja kan gebrakannya. Season lalu kita dikasih 5 free transfer, terus ada mystery chip juga second half of the season si assistant manager. Buat season ini lumayan ya sebenarnya, banyak juga ya nih yang baru. Yang pertama ada defensive contributions, itu tambahan points buat aset FPL yang sebenarnya jarang lah ya, yang kita overlook lah buat si center backs dan CDM itu. Jadi nanti season depan mereka dapat nih defenders kalau bikin 10 atau lebih defensive contributions kayak clearance, block, interception sama tackle atau cubit kalau mereka di FPL disingkatnya. Mereka tuh akan dapat 2 poin tambahan dan buat midfields dan forwards mereka juga bisa dapat 2 poin tambahan tapi mereka harus bikin 12 kali defensive contribution. Tapi itu termasuk recoveries juga. Jadi buat midfield sama forwards mereka ada defensive contributions-nya dari jebrit ya. Menurut kalian gimana nih? Game changing kah ini defensive contribution points-nya? Apa gimana? Dan impact-nya menurut kalian gimana nih? Dari Mark dulu kali. Ya. Jadi opini gue lumayan flip-flop nih sejak pertama kali muncul. Jadi pertama kali muncul gue pikir kayak gini-gini biasa efeknya nggak pernah gede lah ya gitu. Kayak awal-awal kita norak tapi ujung-ujungnya poinnya nggak beda jauh. Abis itu gue mulai cek-cek lah data season lalu, lihat poin tambahan berapa, yang nambah siapa, perbedaannya apa gitu. Ternyata gede loh, ngaruhnya tuh gede. Terutama buat, jadi winnernya ya dari perubahan ini tuh CB, terutama CB di tim yang bukan top tim. Jadi CB yang istilahnya tuh harus banyak defense. Kalau tim-tim gede kan defensive actionnya nggak banyak ya. Lu pegang bola, lu possession gitu. Tapi tim-tim kayak Everton, Tarkowski, terutama tiba-tiba jadi banyak defensive contribution-nya. Kalau di tim gede itu lebih ke midfield.
CDM. Jadi kayak kalau di Chelsea Caicedo ya, one of the top defensive contribution tahun lalu, dia poinnya kayak nambah 30-an gitu. Ya. Jadi buat beberapa pemain tuh efeknya lumayan besar. Jadi menurut gue jangan kaget kalau tahun depan ya back CB populer banget nih. Tiba-tiba halfway around the season Tarkowski, Murilo, Milenkovic, pemain-pemain gitu bisa banget ada di semua tim kita nanti. Dan pasti inilah ya, teams dari yang promoted teams tuh, biasanya kan mereka mainnya low block kan, yang tugasnya malah CB-nya nih, yang akan dapat poin gede. Lo gimana nih Mike? Lo akan ngambil CB kah? Jadi melihat CB dan CDM gak nih? Buat Lumayan. Karena kan, jadi kalau misalkan kita perhatiin selalu nih CDM atau CM yang pokoknya tukang tackle kayak siapa tuh? Rodri lah, Rice lah, itu kan harganya nggak tinggi-tinggi amat kan? Karena ya obviously attacking ceiling mereka nggak setinggi itu, pokoknya ceiling point mereka nggak setinggi itu. Nah ini jadi lumayan nih, contoh paling gampang ya. City itu si Reigns, whatever the name is lah, susah banget. Itu tinggi banget loh ownership-nya. si orang Indo. Ya, karena ada turun nama. Ya kan sebetulnya CDM yang kayak agak-agak box to box juga kan, tackle iya, maju ke depan iya. Itu surprise-nya ini meningkat loh. Padahal kita tahu itu apa tuh namanya? Risky banget lah punya City. Udah gitu Declan Rice juga meningkat loh. Agak-agak tinggi loh ownership yang nggak seperti musim-musim lalu lah gitu. Jadi ini kayaknya efek dari yang tadi Mark bilang. Dan kalau lu perhatiin juga nih sejagat FPL nih, lumayan banyak yang double defense Arsenal. Atau misalkan back-back CB di banyak deh gitu. Gue pernah lihat bahkan ada draft yang Van Dijk, Saliba, atau pokoknya semua dia punya 4 back dan semuanya CB. Kayaknya nggak pernah deh seumur hidup main FPL ngelihat orang even draft ditaruh kayak gitu. Pasti kan selalu wingback yang attacking potentialnya tinggi gitu loh. Paling satu lah Van Dijk atau tipikal yang bisa raja nyundul gitu loh. Jadi ini kayak change the whole game aja sih. Dan I think it also as the result kalau kita lihat nih back tuh paling tinggi 6 harganya kan musim ini kan, nggak kayak tahun lalu ada berapa 8 atau 7,5, lebay banget 8 tren dan 6 Trend kan? 8 tren. Tapi tengah ini yang 6 itu back tengah banyak banget back tengah, Saliba, Gabriel, Cucurella bahkan Van Dijk, iya kan? Jadi kayaknya ini jadi menarik sih, nggak bergantung pada back sayap lagi gitu. True. Ya, tapi juga kita nggak bisa ngelupain si wingbacks ini kan, apalagi dengan transfer yang baru-baru nih, City, Ait Nuri, Liverpool, Frimpong, Kerkes, ya dan ya jadi lebih gimana ya, posisinya aja sih lebih, dan budgetnya lo mau alokasiin berapa kan? Tapi maksudnya jadinya gini nih, kalau gue bilang, kalau dari dulu kan wingback kita cari yang nyerang banget, yang bisa assist gitu kan. Sekarang kita jadi punya second option. Second optionnya adalah si yang tukang tackle, tukang sundul, which is banyak banget kan. Lihat deh, Konsa, Tuan ZB jadi laku keras bos. Gue setuju. Jadi menurut gue bukan kayak kalau dulu obviously wingback is the better choice. Kalau sekarang nggak obviously CB jadi better choice juga, cuman jadi ada opsi aja, tergantung gaya main lo gitu. Nice, oke. Second update, ini buat assist ya. Jadi perubahan assist nih buat season ini. Kalau di season lalu kan pernah tuh kayak satu case yang pas City lawan I don't know who, yang harusnya Marmoush dapat assist, terus buat golnya Bernardo, tapi kan nggak dikasih tuh sama FPL. Jadi yang ownernya Marmoush tuh pasti pada kesel kan waktu itu buat match itu, dan ada beberapa case lagi lah, gue lupa. Nah, tapi buat season ini, FPL tuh bilangnya assist akan jadi lebih simple dan fair selama kontribusinya itu tuh impact ke goal gitu. Jadi akan pasti dapat assist points. Jadi siap-siap nih, kita mungkin poin kita akan jadi lebih banyak, jadi personal best buat season ini nih kayaknya so far, ya kan? Karena akan potensi assist poinnya lebih banyak. Dan ketiga itu ada double chips. Ini udah mulai ke yang big changes. Sesuai namanya, di season ini kita akan pakai chipsnya itu 2 kali. Jadi bench boost, triple captain, free hit itu sekarang bisa dipakai 2 kali kayak wildcard.
Jadi first half of the season kita bisa pakai 4 chips ini sampai game week 19 kalau nggak salah. Dan game week 20 itu sampai 38 kita dikasih lagi pakai chips 4 itu. Nah, jadi ini sama yang keempat yang soon kita akan bahas juga, yang bikin FPL community agak divided nih menurut gue. Jadi ada yang bilang ini seru, ada yang bilang ini cuma gimmick, ya kan? Ada yang nggak suka juga karena bilang ini bikin too chaotic, the game is gonna be too chaotic gara-gara double chips ini. Tapi menurut kalian gimana nih? Gimana Mike menurut lo? Gue nggak bisa bilang itu chaotic ya. Menurut gue jadinya mungkin chaotic as in kita jadi nggak bisa nerka-nerka lagi. Tadinya kan kita bisa nerka, apalagi especially kayak Mark nih ya, atau gue nih yang suka main di mini league gitu kan. Tadi kan kita bisa nerka-nerka ya. Kira-kira kita kalau mau nyalip itu tuh kapan nih? Karena kita tahu chip-chipnya nih. Kita tahu lah kira-kira orang kapan pakai chip gitu. Nggak akan jauh-jauh lah. Ya kecuali kalau kayak hipster kayak Fadil nih yang suka aneh-aneh lah kapan pakainya gitu loh. Sekarang tuh nggak bisa ditebak bos, karena ada 2 paruh kan. Lu kapan mau pakai? Menurut gue ya kalau gagal sekarang kita masih ada besok. Atau dipakainya tuh pas sebelum di reset tuh. Kayak most likely bakal di antara 2 itu sih. Menurut gue nggak chaotic, malah lebih variatif sih. Jadinya kayaknya bakal lebih seru sih kejar-kejaran poin ya di mini league gini. Ya kalau kayak second half, kayak tadi lo bilang kan second half of the season udah ketebak lah ya. Nah for the first half of the season ini nih kayaknya yang Ya, lebih pusing sih. Mark, lo udah ada gambaran belum kapan nih mau pakai chips ya for the first half of the season? Gue pusing sih. Gue kebanyakan chip nggak demen gue. Iya kan? Gue kayaknya akan ini masih kepikiran ya. Cuman gue kayaknya akan pakai 1 chip langsung game week 1 deh. Gue pengen get it away 1 cepetan. Apa dah bench boost atau apa kayak cepetan deh. Gue mau pakai 1. Pusing gue. Gue tuh soalnya gue suka sebetulnya first half of the season tuh selalu kalem, masih lebih santai, masih mempelajari siapa nih pemain yang oke, siapa tim yang solid. Terus kita kagak mainin chip, santai kan. Nanti second half of the season tuh biasa mulai tuh. Kapan gue triple captain ya? Kapan gue bench boost ya? Kapan gue free hit ya? Sekarang dari game week 1 udah harus mikirin kapan gue free hit, kapan gue bench boost. Udah pusing banget. Ya makanya exactly. Itu akan makin banyak banget sih kayaknya yang main chips langsung di game week 1. Ya. Lo gimana Mike? Nggak Menarik. sih, kayaknya belum kepikiran sih. Especially karena draft gue juga kayaknya nggak, maksudnya draft yang dari kemarin gue punya tuh nggak memungkinkan untuk bench boost gitu. Kayak too much untuk langsung game week 1 bench boost gitu. Ya tapi kan sebenarnya gue ngerti sih kenapa mau pada bench boost, karena ya lo bikin bench boost itu terus habis itu sebelum international break atau sesudahnya lo bisa mainin wildcard, jadi ya nggak usah pusingin lagi gitu. nggak harus dipusingin lagi dan budget lo lebih ke alokasiin, bisa lo mau tambahin premium kayak atau gimana ya, we'll never know. Gue juga gue kepikiran play bench boost di game week 1 karena gue tuh paling gak suka chip bench boost. Menurut gue chip bench boost tuh kayak bikin lu apa ya, overthinking, jadi kayak gue harus punya pemain yang main juga, terus nanti belum lagi ini game week 1 menurut gue satu-satunya momen di season yang kita benar-benar clean slate gitu loh. Pemain lu kagak cedera, gak ada yang tiba-tiba di bench nggak jelas. Kayak lu tau lah kurang lebih ya, nanti via preseason kan kita masih ada sebulan nih. Preseason kurang lebih kita tahu yang main siapa, yang starting siapa, yang cedera siapa. Gue berasa ini momen paling tenang dalam musim yang gue bisa pilih 15 pemain. Gue pilih 15, udah hajar aja dulu game week 1. Nanti kalau ternyata sucks banget atau gimana ya, we have 2 wildcards. 2.5 gara-gara AFCON wildcards. Ya menurut gue sih ada big chance gue nih bench boost game week 1. Ya gue juga udah mikir gitu sih. Sama. Oke, dan yang tadi udah ke-mention juga, yang update keempat itu ada free transfer gratis buat AFCON players di game week 16. Jadi another big one di first half of the season nih. Ya kan kita udah tahu lah ya, AFCON kan setiap 2 tahun sekali nih, dan of course big assets kayak Salah, the biggest one buat season ini, dia akan cabut nih dan akan skip EPL dan FPL kan consequently. Ya tapi dengan begitu, dengan baiknya FPL nih kita dikasih nih gratis langsung, nggak cuma 1, langsung 5 free transfers di game week 16.
Menurut kalian gimana? Karena ini juga yang bikin divided nih FPL community, karena banyak yang nggak suka sama update ini, bilangnya jadi kegampangan lah buat planningnya, karena lu ya udah basically lo ngabisin free transfer lo di game week 15, by the time game week 16 udah dapat free 5 transfer lagi, dan itu udah tinggal sampai game week 19, that's like free wildcard kan hitungannya gitu. Menurut lu gimana, Mark? Sebagai diehard FPL managers, Gue benci. Ini the worst update buat gue. Mungkin tapi gue ngomong dari sisi gue personal ya, karena gue merasa salah satu advantage mungkin yang gue punya sebagai FPL manager tuh, gue tuh selalu make moves tuh thinking 3-4 game weeks ahead gitu. Gue main sekarang 15, tapi gue udah mikir nanti di 18-19 what's gonna happen. Jadi buat orang yang kayak gue mikir jauh, the likelihood that AFCON datang tiba-tiba gue, oh pemain gue semuanya nggak main, nggak ada gitu loh. Gue pasti udah plan buat itu. Nah, itu advantage gue karena banyak orang yang tiba-tiba, aduh gue ada Salah, aduh gue ada Marmush, ada Kudus, kayak gimana nih gue harus ngapain nih gitu kan. Nah, buat manajer kayak gue ini sort of negate planning gue bisa ngeplan supaya gue punya 11 players AFCON, tapi semua orang sekarang bisa punya 11 players. lo gimana, Mike? Sama kah? Lumayan, tapi in a sense gini, ini jadinya permainan mental kan, ya kan? Lu punya banyak free transfer, lu sedikit banyak, gue kalau nggak pakai sayang nih, kalau gue nggak pakai sayang nih, angus nih gitu. Takutnya malah jadi gegabah. Menurut gue sih jadi ini nguji lu bener bisa sabar, bisa fokus apa enggak sih. Karena jangan salah men, FPL tuh kadang-kadang banyak last minute gangguan banget gak sih, kayak FOMO-nya sih. Ya. FOMO sama kayak nggak mau ruginya sih detik terakhir tuh. Akuin aja deh, kayak contoh deh. Banyak banget kan yang suka, misalkan hari ini game, terus langsung ganti pemain gitu. Karena kayak, wah ini pasti naik nih. Lama-lama diakumulasin, bagus nih. Gua kadang-kadang termasuknya kayak gitu nih. Yang permainan game-game kayak gini, ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi transfer gegabah nih pasti. Di yang tadi baru-baru ini, menurut gue ya. Ya menurut gue salah satu efek yang seharusnya bakal berasa ke kita adalah tahun ini mungkin bakal jadi tahun yang harga tuh lebih fluktuatif lagi dari biasanya. Kayak naik turun itu bakal pusing gitu. Dan itu bener kata Michi, kita bisa misalnya lu eyeing someone ya, siapa dah, Wirtz gitu misalnya. Gue mau masukin Wirtz nih, duit gue pas. Malam-malam lu cek Tonight Rising gitu kan. Pusing kan lu mau masukin nggak sikat hari ini nggak gitu. Pasti bakal kejadian gitu-gituan. Ya tadi juga udah ngomongin juga pricing. Ini lagi-lagi menurut kalian gimana? On point gak sih kayak last season? Jadi bikin pusing dan FOMO kayak lo bilang itu, Mike, kayak ya mau nggak mau kita harus sacrifice one for the other gitu kan. Tapi that's the beauty of FPL kan. Dengan paling mahal sekarang 14,5 nih si Salah. Menurut kalian gimana nih? Ya langsung aja lah kita first draft juga. First pick kalian siapa nih? Like the first name kalian masukin di squad kalian. Mike dulu deh. Believe it or not, Salah sama Haaland tuh masih kayak debatable. Jadi itu even not my first pick sih. First pick buat gua itu kemarin Palmer. Waktu lagi bikin draft langsung Palmer pertama. Walaupun ini ya, walaupun Arsenal ya. Nomor 2 Gabriel. Palmer. Kalau lu nonton, lo habis nonton ini ya, Club World Cup ya? Iya, exactly. Kayaknya he's back deh. Kayaknya ya. Dan udah jadwal Chelsea lumayan di awal-awal. Ya. Boleh banyak menarik pemainnya, tapi yang pasti main satu nih, yang ini nih. Si Palmer ini pasti main sih. Cuman ya perlu dilihat kemarin doang atau nanti bisa balik kayak dulu gitu. Nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu si Botak, maksudnya Enzo Maresca tuh udah nemu cara pakainya dia nih. Udah dah. Itu kayaknya itu. Kayak menurut gue kemarin tuh kayak belum tahu cara pakai sih tengah-tengah. Gimana Chelsea fan? Chelsea ini menarik banget nih Chelsea ini. Gue mulai dari negatifnya dulu ya. Gue sebagai fan Chelsea kasih argumen kenapa lu jangan pilih pemain Chelsea ya. Chelsea baru kelar World Cup coy. Lu pada pre-season, gue masih holiday. Ini pemain masih pada di pantai semua, lu tau gak? Lagi ngebir, lagi santai, lagi liburan sama keluarga. Kalian udah pada pre-season.
Gue tuh khawatirnya gue tuh cuman itu. Gue tuh kalau nggak salah masuk preseason tuh cuman 1 minggu sebelum Premier League mulai. Jadi 1 minggu Oh, sebelumnya gue akan langsung main 2 pertandingan lawan Leverkusen sama lawan Milan. Dua-duanya di Stamford Bridge. Habis itu langsung 7 days after that first game lawan Crystal Palace. Jadi itu benar-benar kalau ngomong lagi pede banget, mainnya lagi bagus banget. Tapi gimana ya 1 minggu doang gitu loh persiapan lawan Crystal Palace yang nanti have 4 weeks preparation gitu ya buat gamenya. Jadi itu menurut gue yang paling bikin gue nggak terlalu pede walaupun di draft gue ada 3 pemain Chelsea sekarang. Tapi itu yang bikin gue mikir bisa bahaya nih, bisa nggak fit nih pemain-pemainnya. Tapi gue kalau lu tanya first name on the draft, gue juga Palmer. Sebenarnya biggest reason gue masukin Palmer itu menurut gue kali ini tahun ini dia benar-benar surrounding playersnya dia tuh lebih klop sama dia, lebih nyambung dan lebih bisa dinamikanya ya. Walaupun di Club World Cup tuh sebenarnya 3-4 game yang benar kelihatan. Tapi misalnya contoh kombinasi Palmer sama Joe Pedro tuh main 2 game tuh kayak udah main 2 tahun bareng langsung. Kayak saling nyari banget gitu loh. Palmer, Pedro mana? Pedro mana? Palmer mana gitu. Kayak ada feeling-feeling kayak wah ini bisa jadi kombinasi nih berdua nih. Terus kita udah jual pemain-pemain sabun kayak Madueke. Jadi kemana sama Dueke kalau nggak salah kemana ya? Kemana ya? Sabun itu. Nah, Gak lah, Madueke oke lah. Buat cover Saka oke lah. Cuman banyak yang gue excited. Gue excited ngelihat Estevao, of course, di kanan yang gantiin Madueke. Gue excited lihat Gittens di kiri yang gantiin Sancho. Jadi, a lot of players yang menurut gue, ini kalau mereka bisa click quickly ya, together, the biggest beneficiary sebenarnya Palmer pasti. Karena siapapun yang kita beli, attack kita tetap selalu go through Palmer. Dan jangan lupa dia penalty taker ya. Yes, itu juga. Nggak berubah kan? Nggak berubah. Ini ya. Ya. Oh ya, sebelum kita bahas lanjut, tim name-nya siapa nih season ini? Belum, ini yang salah satu yang paling penting ini. Lo siapa, Mark? Belum fix. Sekarang nama tim gua Estevao. oh, Lo siapa, Mike? Wakasaka AA. Yes. Oke. Lu siapa? Jangan bilang something about Bruno lah atau MU lah. Kan tahun lalu Bruno kan? Ya, season lalu Bruno dos Tres. Season ini you're a wizard, Harry. You're a wizard. You're a wizard. Yaudah, anyway. Di squad kalian, premiumnya berapa nih? Premium lagi? Apa 2 cukup? Apa cuma 1? Premium itu berapa? Berapa ke atas premium? Ya, let's say 10 ke atas lah ya. 10,5 lah. 10 ke atas. Oh ya. Oke. Oh itu ya. Oke. 10,5 kan dikit kan? Kalau back berapa? Kalau 6 back 6 termasuk premium nggak? Nah itu juga debatable sih. Karena yang paling tinggi sekarang cuma 6 ya. Even Gabriel pun dan ya semuanya paling tinggi cuma 6. Ya boleh lah bilang kalau khusus defender 6 doang. 6 sama yang midfield sama forwardnya 10,5 ke atas. Ada berapa? Gue ada 4 men. As of now, as of this second. Oke. Jadi 4 itu sama defender. mungkin 4 itu sama defender. Jadi kalau gue bisa bacain tim gue nih ya, as of now ya. Termasuk ini nggak? Termasuk susunan pemain untuk game week 1 nggak? Ya boleh langsung aja sekalian. Oke. Di kiper gue ada Jose Sa. Oke. Backnya gue main 3-4-3. Backnya Van de Ven, Wan-Bissaka, Gabriel. 1 premium. Tengahnya Kudus, Palmer, Salah, Zubimendi. Zubimendi. Biasnya keluar langsung. Episode 1 langsung Zubimendi.
depannya Haaland, Welbeck, Beto. Tapi ya kalau ditanya terus benchnya ada Dubravka, Aina, Ramsey, sama Gudmundsson. Aaron Ramsey-nya Burnley ya. Kalau ditanya seberapa happy, enggak. Seberapa Ya, banyak yang lock, not even half. ya. Namanya juga Gue draft masih satu lah ya. memperdebatkan. Ya, tapi enggak, gue masih memperdebatkan. Apakah Salah dan Haaland is a must dalam satu tim gitu loh. Berarti lu ada Kayak Salah, ada Haaland. ada Salah, ada Haaland, ada Palmer. Oke, luar biasa. Ya, Gue masih memperdebatkan. Perlu nggak nih? Karena gue coba obrak-abrik squad nih. Kalau nggak ada Salah, kayak gue lebih suka squadnya dibanding yang sekarang. Nggak ada Salah, ada Haaland gitu. Kalau nggak ada Haaland, ada Salah, oke. Tapi kok kayaknya nggak punya Haaland yang mau prove himself tuh agak salah gitu loh. Dan dengan squad lo ini ada sisa money in the bank apa? No. Habis. 100. Nggak boleh. Haram itu hukumnya. Game week 1 sisa money in the bank. Nice. Berarti kalau dari midfield sama forwardnya lo premium ya di Salah, Palmer sama Haaland. Lo gimana, Mark? Oke, gue supaya mengaduk opini. Tapi ini benar-benar draft gue ya. Kalau Michi ada Salah, ada Haaland, gue tidak ada dua-duanya. Mantap. Gila. Gue tidak ada Salah, tidak ada Haaland. Baik lagi, kayak gue mention tadi ya, karena plan gue bench boost game week 1. Jadi gue distribute the funds as much as possible. Dari kiper dulu, gue starting Verbruggen, Brighton. Kemudian 3 back, formasi gue 3-5-2. 3 back, semua premium. Semua wingback. Gue Ait Nuri, Cucurella, sama Frimpong. Jadi all out attack defense gue. Karena ini menurut gue 3 defender yang benar-benar nyerangnya gila-gilaan gitu. Lu kalau nonton Frimpong di Leverkusen itu namanya sayap kanan, bukan defender. Benar. Terus kalau nonton Cucurella season lalu lu juga, ini orang kenapa di box mulu Cucurella? Tiba-tiba Belum aja. lagi ya, iya, belum lagi Ait Nuri. Di Wolves aja nyerang banget, apalagi di City gitu kan. Jadi gue ambil 3 defender menurut gue, ya itu yang kita lihat preseason ya. Kita lihat nih, the next 4 weeks. Tapi initial draft gue walaupun ada change defensive contribution, gue tetap all in ke attacking defenders. Oke, fair point. Yang 3-3 lu sebut gila sih emang. Ya, itu 3 yang... Kalau gue unlimited budget ya, gue bakal pilih 3 ini di back. Oke. Terus midfield, starting dari yang paling murah, yang menurut gue has the potential to be bargain of the season, itu Kudus. 6,5 juta, itu menurut gue luar biasa harganya. Gue bener-bener gak nyangka, gue kira dia ke Tottenham tuh at least 7,5 lah gitu. Orang Madison aja harga 7 kan. Gue pikir Kudus kan lebih bahaya dari Madison. 6,5 dia harganya. Begitu gue lihat, gue langsung masuk lu Kudus. Terus Ini lock. Gua Ini lock nih. apa? Kudus. Kudus basically unless injury atau selama preseason dia bench terus nggak pernah main, most likely lock sih Kudus gue. Oke. For that price ya. Terus gue ada 2 pemain yang gue pleasantly surprised, positionnya berubah dari striker menjadi midfielder. 2 pemain ini. Marmoush di City 8,5 juta sama Cunha. Wah, Fadil senang banget nih dengan Cunha nih. Marmoush sama Cunha dua-duanya jadi midfielder musim ini, which means more points for goals, more points for penalties juga. Kalau misalnya ternyata Cunha ambil penalti dari Bruno in some matches, we'll see. Cuman gue ngelihat harga mereka 8 sama 8,5, terus dua-duanya dari striker jadi midfield. On paper too good to be true gitu ya harganya. Jadi gue masukin dua-duanya. Terus yang benar-benar premium banget, Palmer, as mentioned, 10.5. Palmer being Palmer. Terakhir, ini gue masih paling nggak yakin. We'll see preseason gimana. Alasan masukin juga sedikit karena gue takut salah, itu ada Wirtz di tim gue. Jadi tengah gue Marmoush, Cunha, Palmer, Wirtz, sama Kudus. Nice. Terus striker, 2 striker. Pertama, bias SIM Joao Pedro. Kayak gue mention tadi. Kombinasi-kombinasi dia di 2 game sama Palmer bikin gue ngerasa ini gue mau masukin lo di tim gue.
Terus harganya juga 7,5. 7,5 oke lah buat striker Chelsea lah ya. Sama satu lagi yang sebenarnya goes against anything I said about Marmoush dan Cunha, karena dia dari midfielder jadi striker, Bowen. itu Jared Bowen. Of course. Gue udah tahu banget. Cuman Bowen itu has always done good for me in FPL. Selalu jadi pemain yang kayak somehow nggak pernah semua orang punya Bowen gitu ya. Kayaknya underrated banget ini orang. Terus gue juga lihat game week 1 fixture lawan Sunderland. Wah, gue kayaknya Bowen bisa langsung pecah lagi nih. Cuma 1 gol 1 assist sudah cukup. Kalau misalnya nggak ada yang punya kan. Apalagi udah nggak ada Kudus ya. Pasti semua di dia. Benar. Semuanya lewat Bowen. Itu starting line-up-nya. Terus bench-nya ada Kelleher, Brentford yang bakal lawan Forest. Terus ada Welbeck yang bakal lawan Fulham. Terus ada sama kayak Mike, Wan-Bissaka sama Van de Ven. Tapi di gua di bench dua-duanya. Itu Terus dengan di bench boost ya. ya Ya, itu dengan asumsi bench boost. Gue suka karena ya Kelleher lawan Forest, Welbeck lawan Fulham, Wan-Bissaka lawan Sunderland, sama Van de Ven lawan Burnley. Menurut gue ini almost as good as it gets in terms of fixtures buat I bench agree. boost. Nah, tapi Mak, gue punya pertanyaan. Dari tadi kan kalau Kudus tuh udah kayak dari omongan lu gue bisa nerka nih 90% lock lah ya gitu. Gue tahu ini masih draft, apalagi kita deadline tuh masih jauh gitu. Tapi instead of starting 11, siapa lagi yang kira-kira se-lock Kudus dia di selain Palmer ya? Atau Joe Pedro deh. Kayaknya Joe Pedro udah tinggi banget nih kalau dari gaya lo ngomong. Susah banget. Yang lain tuh semua tergantung preseason. Karena let's say ya, for example Marmoush. Preseason bakal main nggak dia? Starter nggak gitu? Karena kalau lihat musim lalu nggak terlalu sering Marmoush sama Haaland start bareng gitu. Dia banyak start pas lu inget Haaland cedera kan tahun lalu kan. Tuh Marmoush banyak start di sana. Terus gue juga pengen lihat di preseason Marmoush mainnya di posisi apa. Kalau dia sayap kiri, gue rada males. Kalau dia just behind Haaland, gue pengen banget Marmoush for that price. Cunha, gue pengen banget Cunha sebetulnya. Kayak I Tapi don't mainnya know. di MU, men. Gue tahu. Cuman feelingnya itu apa ya? Kayak Cunha itu Dan ada gue Mbeumo, ikutin Cunha. Justru Mbeumo bukan bikin gue makin gak mau Cunha, malah makin mau gue Cunha Mbeumo. Yap. Kayak lu bayangin Cunha, Mbeumo, Cunha left side 10, Mbeumo right side 10. Terus just behind them Bruno Fernandes, terobos-terobos, Cunha gocek-gocek main-main. Tinggal nunggu strikernya aja nih siapa tahun depan MU. Tapi gue jujur menarik ini MU. Terus gue ikutin Cunha tuh sebenarnya dari zaman di Berlin dulu ya. Di Berlin tuh gue nonton Cunha kayak ini orang jago nih. Terus pindah ke Atletico, sampah banget di Atletico, nggak pernah dimainin gitu kan. Terus pindah ke Wolves awal-awal juga ya oke lah. Terus ngeliat season lalu pecah, gue kayak, nah ini nih Cunha yang showing promise di Berlin dulu gitu kan. Menurut gue sih dia will take up quite a big role di MU, Cunha. Jadi again depending on preseason, gue cuma butuh lihat dia kayak 3 game 2 gol 2 assist gitu misalnya udah lock dah Cunha di tim gue. Tapi kan gini, tapi MU tuh banyak yang musim lalu tuh winger-wingernya lumayan kayaknya I know. bakal lanjut gak sih? Enggak, si tim MU tahun lalu itu bukan tim Amorim. Itu bukan tim formasinya Amorim. Jadi menurut gua Cunha sama Mbeumo tuh perfect signing sih. Dia kan double 10 mainnya kan harusnya kan. Left 10 sama right 10. Nah itu Cunha sama Mbeumo fits perfectly menurut gua. Tinggal striker. Strikernya siapa? Bruno mundur. Bruno lebih deep tahun depan. Tapi kan Bruno nggak bisa main mundur. Bruno nggak bisa deep nggak sih? Dia selalu potensinya ya belakang. Not that bad Bruno. Dari kemarin juga pas lawan Leeds juga preseason dia udah kelihatan mainnya agak mundur ya. Nah, kalau misalnya sisa pertandingan preseason kayak MU lawan Leeds, mungkin gue nggak pakai Cunha. Karena 0-0. Karena belum. Iya, we'll see makanya. Bergantung preseason banget. Nih, yang lock banget buat gue adalah kalau dia start a lot of preseason games itu Frimpong. Karena kayak gue bilang tadi, gue nonton dia di Leverkusen, ini orang tuh sayap kanan. Ini orang bukan back. Ini orang benar-benar sama kayak siapa satu lagi di Belanda, Dumfries juga.
Lu lihat tuh di Inter. Sama kayak Frimpong itu back Belanda 2 tuh bukan back itu, sayap dua-duanya. Apalagi Arne Slot pasti tahu nih cara pakai dia kan. Makanya Arne lu Slot sih. suka banget pakai yang sayap-sayap kayak begini nih. Makanya Iya. tren kemarin nggak cocok buat dia. Iya. Kalau Frimpong starts most games atau nggak di sub 60 minute sub buat Bradley atau gimana, gue akan start Frimpong sih most likely. Tapi pertanyaan nih, Mak. Lu bener-bener nggak consider Salah sama Haaland? Consider. Either one of them. Consider. Definitely. Tadinya gue 100% sure on Salah. Pada saat dia beli Wirtz dan dia beli Ekitike. Gue kayak, wow, Wirtz ini akan create chance. Ekitike juga bukan striker yang haus gol banget. Dia tuh banyak assist, Ekitike. Dia lebih link up play gitu. Jadi menurut gue, ini good things for Salah, ya kan? Cuman, lu kalau lihat tadi, tweet Fabrizio Romano, Alexander Isak mau cabut. Iya boy, ini apaan sih? Stop lah, Liverpool. Ini Liverpool benar-benar luar biasa Jadi ini City, Liverpool. man. Hah? Jadi Bukan splurging jadi banget. City lagi. Ini jadi lebih lebay daripada City. Lu bayangin kalau dia beli Isak. Belum lagi gosip-gosip sayap kirinya. Mau jual Diaz, mau beli Rodrigo, lu bayangin. Guys, sorry. Ekitike udah keluar harganya. Ekitike keluar. Barusan. Coba bentar. Gue tebak ya. Ya. Enggak, oke. Gue bukan tebak mungkin, tapi kayak yang gue tertarik gitu ya. Gue kayak tertarik mentok 8 deh. Oke. Lu berapa? 8,5 kayaknya deh. Bener lu, Dil. 8,5, men. Wah, Udah official. nggak bisa. Announce. Tapi forward. Depan Forward lah, forward. Kemahalan Ya. kayaknya. Nah, gue kayaknya pilih yang lain sih. Kalau Apalagi 8 gue datang, masih kayak, nggak dimainin. nah apalagi kalau Isak datang, ya ampun dah. Nggak dimainin. Nggak, kalau Isak datang udah kelar. IPL for the season udah selesai. Udah. Just give up, Nah. guys. Itu kalau Isak datang, Isak lock di tim gua. 10,5 juta Isak di Liverpool gitu kan, chance creating machine, ya udahlah. Gimana dengan Haaland? Gue mau lihat dulu sih, jujur, Haaland. Sebenarnya beberapa faktor. Pertama gini, kita kalau ngomongin striker, tahun ini tuh memang value striker sedikit turun karena yang bonus point change ya. Jadi kalau misalnya penalti, itu tuh dulu tuh kalau striker Haaland nih ya main jelek, golin 1 penalti, udah 3 bonus points, 9 poin, ya kan? Tahun ini bonus poin buat penalti itu dikurangin setengah buat striker. Jadi yang tadinya 24 BPS cuma jadi 12 BPS. Nah, itu striker-striker kayak Haaland yang kita tahu take penalties menurut gue value-nya turun. Yang lebih naik malah value-nya midfielder. Karena midfielder turun penaltinya nggak setengah, tapi cuman 2/3 ya kalau nggak salah ya, turunnya ya. Ya, jadi they still get higher BPS midfielders. Jadi pemain-pemain kayak Saka, Palmer, Bruno gitu, BPS-nya lebih tinggi daripada Haaland kalau golin penalti. Itu yang pertama. Kedua, banyak dinamika baru ya di City ini juga. Gue pengen lihat Cherki gimana, apakah dia akan start, apakah dia bisa perform kayak di Lyon, terus gimana City bisa cope tanpa KDB gitu ya. Walaupun dia tua, dia tetap KDB, men. Jadi Foden nggak bisa sih. Foden nggak bisa. Foden juga depends preseason. Kalau dia start semua game, Foden gue bisa banget masukin Foden jujur. Kalau dia start every game terus dia perform 2 gol, 1 assist atau apa per game ya why not. Ada satu nih yang gue tunggu banget harganya. Gyökeres. Gyökeres. Gue mau tahu bro. Yeah. Kalau Gyökeres, I would go like 9.5. Gue akan masukin 10 bisa. sih. 10 ke atas sih pasti. Lu gimana, Dil? Gue ini formasi gue squad gue dengan asumsi nggak make bench boost atau any chips. Jadi kiper gue ngambil yang murah, Kinski dari Hotspurs, dari Tottenham, sama Sanchez. Back gue mainin 3-5-2. Starting gue sekarang ada Konsa, ada Wan-Bissaka, ada Van de Ven. Dan di bench gue ada Gabriel sama ada 4.0 defender. Di bench sama ada Gabriel. Lu lihat dulu lawan siapa Gabriel game week 1. Iya, lupa dia kayaknya. Lu lihat dulu lawan siapa. Ya gue udah lihat, makanya gue bingung nggak dimainin. Ya kan ini FPL bias kan. Make sense dong. Gabriel di bench game week 1. Ya itu masih
Ya dengan 6,0 premium defender kan banyak banget kan. Jadi tapi for now gue masih taruh Gabriel karena game week 2-nya mereka kan lawan Leeds gitu. Jadi gue buat masukin di game week 2. 5 midfield gue ini juga agak sama sih sama Mark. Ada Salah, ada Wirtz, ada Cunha, Palmer, terus gue ada Salah sama Ilman Njai. Anjay. Menurut Anjay gue dia juga bisa pindah position forward jadi pindah midfield. position. Exactly. Ya, dia jadi midfield sekarang jadi dia kalau mainnya sama, which harusnya sih nggak akan berubah. Poinnya akan jadi lebih banyak, poin ceilingnya. Karena dia jadi midfield sekarang. Kalau dia ngegolin dan segala macam dan assist. Ada Salah tadi ya? Ada Salah. Jadi ada Anjay, Wirtz, Salah, Cunha, dan Palmer. Dua depan gue ada João Pedro, of course, karena most owned juga. Jadi sometimes you have to go with the mass. Jadi João Pedro masuk sama Solanke karena lawan Burnley. Dan fixturesnya ya lumayan lah. Walaupun Siapa Solanke, João Pedro, terus sama satu lagi 4.5 forward yang murah, Obi, another MU. LBS gue keluar, tapi ya gitu. Itu Obi itu akademinya siapa ya? Arsenal lah, kita ambil. Kayaknya ada lagi lu, kayaknya ada Heaven tuh juga akademi siapa ya? Yoi, dari Arsenal juga. Dari sering kenapa deh mereka like a bigger club kelihatan lah ya. Bigger club poolnya tuh kelihatan. Tapi on a serious note, lu juga nggak ada City ya tadi kayaknya? Nope, nggak ada. Bias. Nggak, ini serius. Lebih ke gue belum lihat preseasonnya City aja sih. Kalau dari Club World Cup kan mereka cabut duluan kan, jadi kayak nggak ada highlightnya juga yang bisa di. Gue ngerti, walaupun gue sebenarnya kurang suka sama dia ya, tapi gue ngerti pick Solanke karena ya kayak kita tahu Thomas Frank ya sekarang ya. Dan lu lihat tuh Wisa tahun lalu pecah kayak apa ya under Frank. Cuman gila tahun lalu sih Solanke nggak nafsuin sama sekali sih main. Bener. Nggak kayak waktu di nonton. Iya, tiap kali gue nonton dia tahun lalu kayak gila nih orang mid banget gitu loh. B aja gitu pemainnya. We'll see lah kalau preseason again. Gue yakin sih Solanke kalau preseason panas ya bisa jadi kita semua punya dia orang 7,5 doang ya. Dan lawan Burnley at home. Game week 1. Ya tapi gue dia bener-bener nggak consider City ya. Lihat deh 4 game week pertamanya lumayan loh. Kan gue ada 2 City. Masih bisa berubah. Haalandnya aja yang tidak ada pak. Cuman Haalandnya aja. Ya tapi sekarang City siapa kalau nggak Haaland? Marmus nggak sekarang gini nggak mungkin kan? Ya. Haaland nggak dimainin di depan Marmus. Pasti Marmus dimainin tapi di kiri gitu. Betul. Marmus pasti support Haaland. Which is a good thing for Marmus. Defenders occupied with Haaland, Marmus free in space. Ya kayak season lalu aja sih udah kelihatan juga kan sebenarnya. Iya. Ini jadi bikin serba salah sih sebenarnya. Gue benar-benar lagi berpikir masih mencari polanya gitu. Mau Haaland, no Haaland atau no Salah. Kayaknya kalau misalkan pakai dua-duanya, timnya nggak agak kurang lah menurut gue. Gue tuh salah satu momen gue kepikiran untuk bench boost juga game week 1. Pokoknya gini, kalau gue mau bench boost game week 1, gue definitely harus sacrifice a big player gitu. Dan karena gue nggak consider Haaland sebetulnya, gue sacrifice Salah. Salah satu alasan kenapa gue sacrifice Salah tuh, ya gue ngeliat 3 fixture pertama ya, itu ada Newcastle sama Arsenal di first 3 gamesnya Salah. Yeah. Baru setelah Newcastle Arsenal ada Burnley, Everton, Palace, easier games gitu ya. Menurut gue kalau bener-bener gue di awal nggak pakai Salah, ternyata dia pecah lawan Newcastle, ternyata dia pecah lawan Arsenal, okay, fine, I'll get him for Burnley and Everton and Crystal Palace gitu kan. Jadi menurut gue gamble nggak pakai Salah di awal could work. Dan pas gue decide to take out Salah, gue langsung wah
tiba-tiba duit gue banyak nih buat bench boost nih. Dan kalau mau masukin premium ya udah tinggal wildcard aja. Betul, tinggal wildcard means nothing now. Ada 3 wildcard, remember? Iya. Wildcard First half gue of the season 2 kali. bener bisa banget gue game week 4 wildcard put in Salah and everyone yang performing well gitu kan. Jadi gue basically kalau gue wildcard game week 4 berarti gue nggak punya Salah buat Newcastle away, Arsenal at home sama Bournemouth. Ya, I'm fine with that I think. Bournemouth atau Newcastle sih. Newcastle kan nggak stabil-stabil itu juga. Newcastle tapi away. Newcastle di St. James good. Tebel. Mereka tebel banget di St. James. Ini awal season loh, bukan kayak mereka udah main Champions League and all that. Plus Bournemouth, kalau lu inget Andoni Iraola tuh lawan big team selalu bagus loh dia. Giant They killer. always play well. Iya, dia giant killer Bournemouth tahun lalu. Menarik. Bikin pusing kan? Ya udah. I think kita udah lama banget nih ngobrol sampai nggak berasa. Ya, I think that's our time dulu for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 1 itu ada di hari Sabtu 16 Agustus jam 00.30 malam WIB. Jadi deadline game week 1 itu lebih cepat dari biasanya. Jadi karena first match Liverpool-Bournemouth itu mulainya hari Jumat malam di Inggris. Tuh, first match lagi Liverpool. First match is always not good. Yeah. Better watch out sih. Ya. Jadi ya better set squad kita tuh di Jumat malam ya biar nggak kelewatan. Jangan lupa buat subscribe kita di YouTube dan follow kita di IG juga, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas updated draft dan well maybe bahas transfer news kali ya, lebih banyak. Pasti ada gebrakan-gebrakan minggu depan. Oke, Mike and Mark, thank you so much for your time. Have fun lagi tinkering timnya, and we'll see you next time. Bye.